minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang hari ini ganteng-ganteng semua, Masya Allah. Masih ada yang jet lag kayaknya baru pulang, ada yang rambutnya semakin celing. Tuh, ini Kiai rambutnya kemana Kiai? Tahalu. Masya Allah, mabrur semuanya. Baik, Bu, semangat ya Bu hari ini Bu. Mana semangatnya, coba lihat dong, tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Bu, saya yakin nih ibu-ibu yang ada di sini pasti sudah pernah menikah dong. Nah ya iyalah makanya Bu bicara soal pernikahan, kalau saya sih masih baru mau 5 tahun gitu Bu ya. Nah tapi kan belajar nih dari yang para senior, dari ibu-ibu justru nih kadang kalau misalnya dari sudut pandang anak gitu ya, pasti pengennya mendapatkan pasangan yang direstuin gitu ya Bu, yang diridoin. Tapi mohon maaf nih zaman sekarang, kita dengar berita juga banyak misalnya mohon maaf nih, menikahnya itu dipaksakan. Ada yang beda agama, aduh, ada yang bisa menikahnya, mohon maaf ya, hamil di luar nikah. Bahkan ada yang kawin lari, jadi kawinnya sambil lari-lari Bu. Wah kayak gini Bu. Nggak begitu konsep. Oh nggak gitu, gimana sih kawin lari itu Ustaz? Meninggalkan rumah. Oh iya, demi mendapat restu. Iya. Nah makanya nih, karena ini penting banget nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih. Tema kita hari ini pas banget, temanya adalah jangan menikah ya kalau titik. Kalaunya apa, kita tanya sama Ustadz Maulana nih. Iya, Ustadz, Masya Allah. Izin. Aku tuh ya sebelum menikah sempet takut juga gitu, karena banyak yang ngomong. Takut kenapa? Takut karena kan misalnya nih mau menikah itu kita akan membawa anak orang untuk hidup bersama kita. Mantap. Katanya kalau misalnya kita belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya pekerjaan yang mapan. Ya. Nah itu tuh kayaknya kalau menikah tuh dipandang sebelah mata gitu Ustadz. Nah sebenarnya dalam sudut pandang Islam, apa sih sebenarnya barometernya atau patokannya supaya kita itu diperbolehkan atau secara mental finansial siap menikah itu bagaimana? Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Siap. Makasih banyak Mas Mikdad. Izin Pak Yai Habib, Masya Allah Tabarakallah, dan ibu-ibu yang ada di studio dan termasuk yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah Tabarakallah. Kalau berbicara tentang pernikahan itu luar biasa, karena membicarakan sesuatu hal yang menjadi, maaf, bisa jadi kebutuhan. Manusia itu butuh pasangan, betul tidak Bu? Butuh pasangan. Yang ngomong belum ada Pasangan. Alhamdulillah. Kena deh. Pernah punya pasangan. Nah, kalau berbicara barometer patokannya bagaimana, kapan orang bisa menikah, bagaimana bangsa asal-usul kapan dia bisa menikah? Ketika dia mampu. Apa? Mampu. Kemampuan di sini ada namanya kemampuan finansial. Kemampuan untuk bertanggung jawab. Karena yang namanya pernikahan itu ada nilai ikatan janji tanggung jawab yang harus diemban. Betul kata Mikdad tadi, aku ketakutan nanti kan membawa anak orang bertanggung jawab atas anak orang, menafkahi dan sebagainya. Itu benar. Mampu enggak? Kemudian bentuk kedewasaan. Karena jangan sampai pernikahan itu dimain-mainkan. Hanya sekedarnya saja. Maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Hanya sekedar dianggap maaf saya pinjam kata-kata ini, hanya karena dorongan nafsu saja.
Jangan seperti itu. Karena dalam pernikahan itu ada ibadah di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, ada silaturahmi yang kuat di dalamnya, ada menggabungkan dua keluarga di dalamnya, bahkan nanti akan melahirkan keturunan yang kelak akan jadi tanggung jawab yang luar biasa. Apalagi faktor kematangan. Jadi kemampuan, kedewasaan, kematangan. Maka harusnya, mohon maaf, akil balik itu penting. Jangan sampai satu, mengecewakan. Dua, ada kezaliman di dalamnya. Maka bisa jadi hukum pernikahan memang dasarnya sunnah, tapi bisa jadi hukumnya haram. Bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya makruh, dan seterusnya. Kenapa? Karena melihat siapa yang akan menikah. Jangan sampai dipaksakan, jangan sampai menyalahi aturan syariat. Menikah beda agama itu nggak boleh, nggak pernah, nggak sampai kapanpun tidak akan mungkin. Karena kenapa? Ada ibadah di dalamnya. Masya Allah. Ya. Jadi niat yang baik aja itu perlu ilmu juga ya. Iya, perlu bukan hanya sekedar mau-mau saja. Betul. Jangan bilang, oh udah besar. Belum tentu usianya besar, Ya. tapi belum tentu mateng. Nah itu dia, Iya, Masya karena Allah. ada nilai tanggung jawab. Baik, Ustadz Maulana terima kasih Iya. penjelasannya, Masya Allah. Silakan duduk kembali. Bu, Bu, masih semangat Bu? Masih, Masya Allah harus semangat karena pembahasan kita Masya Allah hari ini. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak jamaah yang ada di sini sama yang di rumah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Dalam sidang yang digelar Selasa pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, MK menolak gugatan uji materi pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan oleh dua orang dengan agama yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, MK melihat pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum. MK juga menilai tidak ada urgensi bagi mereka untuk bergeser dari pendirian mereka sesuai putusan-putusan sebelumnya. Waduh, astagfirullahaladzim. Nah ini memang sudah jelas-jelas berarti menyalahi syariat ya. Nah biar nggak salah langsung aja kita tanya sama Habib Muhammad. Habib, izin Bib, mau nanya dong Bib. Aduh, ngeri banget ya kalau kita nonton tayangannya tadi ya. Betul. Jadi anak-anak muda zaman sekarang harus tahu dulu nih syarat-syarat misalnya boleh nikah itu gimana. Terus Bib, yang pengen aku tanyain nih Bib ya. Seperti apa sih hukumnya dalam Islam jika seseorang nekat bahkan tetap melangsungkan pernikahan beda agama Bib? Apakah nanti orang tuanya keseret juga? Terus nanti kan yang jadi permasalahan jadinya kayaknya banyak banget. Nanti kalau misalnya anaknya lahir ikut agamanya siapa gitu kan. Waduh Bib, nah ini mohon penjelasannya dari Bib. Silakan Habib. Izin Ustadz Maulana, Pak Kiai, Habib, Ustadz Mikdad. Amin ya Allah. Ibu-ibu semuanya, Masya Allah cerah-cerah. Pink. Sama hijau Bib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Langsung saja menikah dengan beda agama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah kalian menikah dengan perempuan-perempuan non-Islam hatta yu'minna, sehingga mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan juga kalian menikah kepada laki-laki yang bukan Islam hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Nah, ini memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana hukumnya
Pertama, hukumnya wala yajuzu tidak diperbolehkan limra'atin, bagi perempuan, antatazawwaja ghairal muslimi, mereka tidak boleh, bagi yang perempuan nih, perempuan mutlak, karena yang megang ijab gobul itu ibu gobil tu tazwijaha, aku terima nikahnya, wajib dalam keadaan Islam dan beragama Islam. Maka dalam ilmu fikih mengatakan tidak boleh bagi seorang perempuan menikah dengan selain muslim mutlakan, secara mutlak. Lantas apa? Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Lantas bagi orang yang kitabiyah atau ahlul kitab, maka boleh atau tidak sih? Tanya nih, boleh atau tidak orang menikah dengan non Islam? Pertama dikatakan boleh. Maka Al-Imam Nawawi di dalam madhab Al-Imam Syafi'i mengatakan diperbolehkan menikah dengan, yang penting laki-lakinya muslim, kepada perempuan yang ghairul muslimah, tapi dengan syarat dia ahlul kitab. Nah, kita pengen tahu nih ibu-ibu, siapa itu ahlul kitab? Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan ahlul kitab mereka yang berpegang teguh dengan Taurat, mereka yang berpegang teguh dengan Injil, tapi Injil yang memang betul-betul yang diturunkan sebelum Al-Quran. Seperti itu. Kalau ada, diperbolehkan. Tapi Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengatakan sama sekali tidak boleh secara mutlak, baik dia ahlul kitab ataupun bukan daripada ahlul kitab, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa pada saat itu diperbolehkan? Pada saat itu muslimah masih sedikit, jadi dispenser. Kok dispenser? Kok dispenser? Dispensasi. Oh, dispensasi. Iya. Habib bercanda aja, Habib. Biar nggak ngantuk ya, Bib. Ya, kemudian kalau dapat anak mana, maka dihukumkan yang nikah beda agama apabila mendapatkan anak, anaknya dihukumkan muslim. Masya Allah. Boleh duduk? Jadi boleh dong. tegasnya adalah Tidak boleh. Tidak Jadi boleh. kaul mu'tamad tidak diperbolehkan menikah baik dengan ahlul kitab ataupun tidak dengan ahlul kitab. Betul. Tidak sah. Waduh, Masya Allah. Emang bicara soal pernikahan, jangankan beda agama, saya beda paham masalah harga minyak goreng menurut saya segini, menurut istri segini aja jadi bisa jadi permasalahan, apalagi beda agama. Aduh, pusing banget kayaknya. Nah, Masya Allah, ini juga bicara soal pernikahan, banyak ya misalnya anak muda zaman sekarang misalnya gitu, karena nggak direstuin sama orang tuanya, akhirnya nekat kawin lari. Ternyata kawin lari itu bukan kawin sambil lari-lari. Nah, kasihan penghulunya. Kasihan penghulunya ngejar-ngejar. Aku selanjutnya mau nanya sama Kiai Haji Agus Dermawan. Kiai, mohon izin. Baik Habib. Kiai, aduh, Masya Allah, makin fresh aja. Hajinya udah berapa kali sih Kiai ini kalau boleh tahu? Jangan Aduh. banyak juga ya. Kayak pokoknya umur saya belum nyampe Iya. gitu. Kiai, nih Baik. mohon maaf nih bicara soal kawin lari gitu, karena ini penting banget buat dibahas. Katanya Iya, kan saya iya. pernah dengar kalau laki-laki itu sebenarnya nggak butuh Iya, wali gitu ya. betul sekali. Tapi bicara soal restu orang tua gitu ya, apakah perlu misalnya seorang anak itu, misalnya laki-laki Iya, gitu ya, baik. minta restu dulu gitu sama orang tua meskipun dikatakan tanpa wali juga bisa gitu ya. Atau misalnya yang pengen kawin lari itu gimana nih caranya supaya bisa mendapatkan restu juga itu? Nah, Iya, kita pengen iya. tahu tuh Kiai. Mohon Baik, izin silakan Kak Kiai. Mikdad, Al Habib Muhammad Syahab, juga Kiai Maulana, ibu-ibu sehat. Masya Allah, semuanya nih hijau dan pink ahli surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Juga Alamin. pemirsa Indonesia, kawin lari jangan dong. Kan kita punya orang tua. Kak Mikdad bukan boleh apa enggak, wajib izin sama orang tua, Nah. baik perempuan maupun laki-laki. Nah, itu dia. Jangan ada kata love is blind. Bahwa cinta itu buta. Masa bodoh. Kan bila kau sayang pada kekasih, lebih sayang pada ya ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuh pada ibumu. Umuka. Coba bayangin deh. Kok timbang perkara soal cinta, orang tua ditinggalkan,
Ini nggak boleh kayak begini, bahwa ibu yang melahirkan kita bertaruh antara mati hidup. Ayo, bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi, betul nggak? Betul nggak? Karena sakitnya kita, air mata ibu, ayo, membasahi pipi. Bahkan karena membesarkan kita, rasa gelisah selalu ibu emak kita alami. Kenapa? Kok tibang perkara itu malah ibu atau orang tua ditinggalkan? Nah, coba bayangkan deh, bahwa Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 14 bahwa bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat umhu wahnan al wa'nin wa fisalhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Pemirsa, bahwa Tuhan kami telah memerintahkan kepada umat manusia agar berbuat, ya Allah ya Rabb, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahwa ibu kita yang mengandung 9 bulan loh, yang semakin berpayah-payah, bahkan diberikan ASI menyapihnya sampai 2 tahun loh. Tapi jangan lupa bahwa kita, Allah mengatakan, ayo berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Juga bersyukurlah kepada aku, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sebab kenapa? Sebab orang tua kita, Masya Allah, ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua kita. Maaf, jangan sampai kau semua menikah, sorry, ada istilah kawin lari. Jangan sampai seperti itu, bahwa kita akan minta ridho. Dan kita, maaf, perkawinan kita kalau sudah ada ridho kedua orang tua, percaya deh, itu akan tenang, damai, langgeng. Orang tua istri adalah orang tua kita, orang tua kita adalah orang tua istri. Oleh karena itu, pemirsa Indonesia, jangan ada kata kawin lari. Nauzubillah. Udah ada orang. Maaf ya. Iya dong, Allah. Kiai. Ini karena ya. Iya, kenapa Kiai? Wajahmu bercahaya. Masya Allah, karena deket-deket sama Kiai. Kata Habib bilang, mensitir hadis Nabi, wajhun malik. Amin, ya Allah. Gara-gara nggak kawin lari, terang. Iya. Oh iya, terang-terangan dia. Karena kan tugas laki-laki itu, ingat ya, berarti berbakti sama orang tua itu Iya, nggak ada iya. batas waktunya ya Kiai ya. Iya. Tetap harus berbakti terus sama orang. Wajib. Wajib itu Iya. dia. Baik Kiai, terima Iya, kasih baik, penjelasannya. baik. Masya Allah, silakan duduk kembali Kiai. Nah, jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Mau info penting nggak? Ustadz Maulana. Apa? Nah, aku pengen tahu Nah, nih. kalau ada info-info penting itu saya tuh kepo orangnya. Ustadz, aku Iya. pengen kasih tahu nih jamaah yang ada di rumah nih, biar bisa kayak gini nih ibu-ibu yang ada di sini di studio, gimana sih caranya Ustadz? Ada caranya. Boleh ya, langsung ajak untuk daftar keluarga besarnya, baik itu sekolah, Sekolahnya. kampusnya, majelis taklim. Waduh. Tinggal klik ya yang ada di bawah ini. Di sini, Ayo nih, daftar. nih. Jadi bisa hadir langsung, Iya. nonton Islam itu Indah, dan Iya. ditonton satu Indonesia. Itu dia. Tetanggan. Iya, Masya Allah. Atau langsung aja klik bio-nya Islam itu Indah di Instagram. Nah, nanti di situ bisa tanya-tanya langsung. Islam itu Indah TTV. Iya betul, Islam itu Indah TTV. Masya Allah. Baik jamaah, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.